Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamirul Fidin, kelas F, NIM 22104178835. Hari ini saya membuat video record di UTS Makul Metode Penelitian Bisnis. Di sini ada 7 soal tentang metode penelitian dan saya lanjutkan. Yang pertama, nomor 1, bagaimana cara menetapkan judul penelitian? Untuk menetapkan judul penelitian ada beberapa cara menetapkan judul penelitian. Yang pertama, apa yang menjadi minat Anda? Mulailah dari sekeliling kita, cari tahu lebih lanjut di internet, atau kita sering-sering menggoogling atau di YouTube ataupun Google atau di media lainnya. Terus cari tahu apakah topik penelitian ini penting. Terus seberapa signifikan penelitian untuk bidang kajian Anda. Terus apakah topik yang Anda teliti bisa memecahkan masalah, keterkaitan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Membuat perencanaan untuk menyelesaikan topik penelitian dan hindari sikap menunda pekerjaan dan kerjakan sekarang. Jadi itu poin-poin untuk cara menetapkan judul penelitian. Terus soal yang berikutnya, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Ini latar belakang penelitian itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu fenomena yang terjadi di sekitar kita, menarik atau terbaru. Terus penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Terus mapping. Mapping ini memetakan bagaimana kita akan membuat latar belakang. Terus pemilihan lokasi penelitian dan penetapan penelitian. Kemudian soal nomor 3, bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah? Jadi di sini nomor 3, bagaimana cara merumuskan masalah. Sebelum itu, pengertian dari rumusan masalah adalah pernyataan langsung kepada intinya tentang masalah yang diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Cara membuat rumusan masalah ini dijelaskan inti masalahnya dulu dengan pernyataan penelitian. Kemudian munculkan kalimat pertanyaan. Nah, biasanya untuk mahasiswa S1 itu cukup dengan pertanyaan. Bagaimana saja, jangan pernah memunculkan pertanyaan seperti di mana, kenapa, kemudian, kapan. Yaitu kalimat itu kata-kata yang tidak munculkan semua analisis dalam penelitian kalian nantinya. Atau kalian juga bisa menggunakan kata apa itu juga boleh, bagaimana dan mengapa. Kemudian soal yang keempat, bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Cara membuat tujuan penelitian, kemudian macam-macam tujuan penelitian, yaitu pertama itu eksploratif, verifikatif, development. Dan cara membuat tujuan penelitian yaitu lihat rumusan masalah penelitian, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian soal yang kelima, apa itu manfaat penelitian dan berapa jenis manfaat penelitian, jelaskan. Nah, sebelum itu saya menjelaskan manfaat penelitian, pengertian dari manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian kamu selesai. Pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subjek atau organisasi yang teliti. Sedangkan manfaat teoritis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terus soal yang keenam, bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka? Nah, ada beberapa bagian dalam cara membuat tinjauan pustaka, yaitu mulai dengan ide besar, sampaikan gagasan kunci, ringkaslah artikel yang sudah kita baca, pilih literatur yang berkaitan dengan penelitian, membuat catatan yang lebih detail tentang temuan. Pada poin 5 yaitu tadi pilih literatur yang berkaitan dengan penelitian Anda. Terus
Terakhir, garis bawahi aspek utama dari setiap temuan. Jadi kalau kita baca penelitian, sebelum membuat tinjauan pustaka kita garis bawahi. Dan 7, soal terakhir, bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Jadi pengertian dari kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Kemudian hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dan macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif. Demikian dari saya untuk jawaban UTS metode penelitian bisnis. Soal-soal tersebut sudah saya cantumkan dengan beberapa link YouTube per soal. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.